Baik, terima kasih hambanya Pak Jupen Raja Gubuk. Hamba Tuhan ini telah membawa kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Dan kita akan masuk dalam pemberitaan kebenaran firman Allah. Tapi sebelumnya saya membawa satu pujian untuk menyemarakan tempat di mana kita beribadah masing-masing. Saya cek suara saya bisa kedengaran ya, Pak Jelas, Jupen? Pak, jelas. Jelas ya. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini hamba-hambamu, Engkau telah menaruh tujuan-tujuan surgawimu dalam hidup kami. Dan tujuan itu belum selesai Engkau percayakan bagi kami. Janji dan penyertaan dan Engkau meneguhkan akan setiap tujuan-tujuanmu dalam hidup kami. Bahwa Engkau akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar daripada yang Yesus pernah lakukan. Terima kasih Tuhan. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Baik, terima kasih. Kita akan berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini dan kita mohon Roh Kudus yang mengendalikan pemberitaan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa. Kembali kami datang menyapa Engkau dengan iman, percaya dan pengharapan kami penuh kepada Engkau Bapa, karena memang kami ini adalah anak-anak-Mu. Kami memiliki DNA Bapa, kami memiliki pikiran Bapa, kami memiliki perasaan Bapa, sehingga kami terus menjaga hubungan dan persekutuan kami tetap intens, harmonis, bahkan di dalam menjaga hubungan dan persekutuan kami terus menjaga kami
dengan kekuatan-kekuatan firman Allah dan pertolongan kuasa Roh Kudus itu, supaya kami berjalan di dalam rel kebenaran dan kekudusan Tuhan. Karena orang-orang yang berjalan dalam kekudusan dan kebenaran saja yang bisa melihat kemuliaan Allah. Di pagi hari ini kami ada lagi di program Peduli Desa Tuhan, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang telah Tuhan panggil untuk ada di dalam komunitas ini. Biarlah komunitas ini pun diberkati, baik dari satu pribadi kepada pribadi yang lain, bahkan dari struktur kepemimpinan sampai kepada bagian-bagian yang terkecil dalam komunitas ini. Damai sejahtera Allah turun memberkati mereka dengan setiap program mereka, untuk peduli setiap desa yang mungkin saja belum terjangkau kehidupan rohani yang baik, kehidupan rohani yang murni. Biarlah Tuhan pakai hamba-hamba Tuhan ini untuk terus melaksanakan pekerjaan-pekerjaan dan tujuan Tuhan dalam hidup mereka untuk memberkati setiap desa yang mereka jangkau. Pagi hari ini kami akan kembali disegarkan untuk terus belajar sesuatu yang benar dan murni, tanpa ada ditambahi dengan ajaran-ajaran yang tidak memuliakan Tuhan. Karena Injil itu saja, yaitu Kristus yang sudah mati bagi kami, itu sudah cukup bagi kami. Tidak perlu ada tambahan-tambahan lain yang membuat kami akan semakin terbias jauh tentang kebenaran-kebenaran rohani yang murni itu. Tolong kami pagi hari ini, dalam pemberitaan firman Tuhan ini, Roh Kudus, Engkau saja yang mengambil alih seluruh kehidupanku, pikiranku, perasaanku, hatiku, pengetahuanku. Semua tunduk di dalam nama Yesus. Biarlah Engkau yang mengendalikan, Engkau yang berbicara melalui hamba-Mu ini Tuhan. Hamba terbatas, hamba bodoh, tetapi biarlah hikmat dan pengertian dan pewahyuan daripada-Mu saja yang terus Engkau nyatakan dan Engkau beritakan bagi hamba-Mu untuk menyampaikan dengan mudah dan sederhana, agar setiap kami yang mendengarkannya, kami bisa paham dan kami bisa melakukan itu di tempat di mana kami melayani. Sertai kami segala kekuatan roh lain, intimidasi, tekanan daripada iblis setan, perasaan kami yang tidak nyaman pagi hari ini, bahkan konsentrasi kami yang tidak nyaman hari ini, akibat tekanan-tekanan daripada kekuatan-kekuatan yang tidak setuju agar firman ini diberitakan hari ini dengan kuat kuasa nama Yesus, nama Mesias, anak Allah yang hidup. Kami suruh diam semua roh-roh yang tidak benar itu, dan kami perintahkan keluar dari perasaan kami, dari hati kami, bahkan dari setiap pikiran kami patahkan dan kami hancurkan di dalam nama Yesus. Biarlah kami benar-benar siap, baik secara rohani, baik secara fisik, jiwa kami, bahkan nyawa kami sekalipun bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini secara baik. Kami sangat mengerti bahwa ketika firman Allah disampaikan, kami mengalihkan perhatian kami kepada sesuatu yang bukan firman Allah, maka di sana dikatakan terkutuklah engkau. Firman Allah katakan engkau harus mendengarkan firman itu pada saat disampaikan, dan engkau harus mendengarkan itu baik-baik dan melakukannya dalam seluruh kehidupanmu. Maka berkat-berkat akan mengejar dan mengikuti engkau sampai mendapatkan engkau. Terima kasih Bapa. Sertai kami dan bicaralah bagi kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang murni dan rohani itu, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kita pagi hari ini akan belajar tentang sesuatu yang sangat menarik. Kenapa saya katakan menarik? Karena hal ini sangat esensi dan sangat dasaria untuk kita ngerti bahwa kematian Kristus di atas tiang kayu salib, semua orang tahu, di sana tubuhnya itu hancur, ya, kepalanya dipasang mahkota duri dengan paksa, bahkan lambungnya itu ditusuk dengan tombak, bahkan dikasih asam untuk diminum, bahkan penyiksaan dan penderitaan dari semalam sampai pagi hari itu, bahkan pikul salib sampai menderita dan luar biasa,
ya, sebagai manusia tidak akan sanggup. Hanya dengan pengorbanan Kristus itu saja sudah cukup bagi saya dan saudara-saudara sama, nggak perlu tambah macam-macam. Nah, ini pengantarnya seperti itu. Tidak perlu kita nambah macam-macam versi kita lagi di luar kebenaran firman Tuhan yang hakiki dan fundamental supaya kita memperoleh keselamatan. Karena ada pemahaman-pemahaman yang menyatakan bahwa ketika Injil itu disampaikan dengan murni saja, maka orang itu baru mendapatkan setengah keselamatan. Apakah ini benar? Mari kita melihat sama-sama. Bacaan firman Tuhan yang saya pilih hari ini untuk kita belajar sama-sama yaitu Alkitab Perjanjian Baru, Galatia 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul bagi bacaan kita hanya satu Injil. Jadi tidak ada dua Injil. Satu Injil dan tidak perlu ditambah embel-embel macam-macam. Ayat yang ke-6 saya baca, atau kalau ada teman-teman yang bisa buka kamera dan kita bisa baca secara bergantian, ya lebih enak karena supaya kita bisa dialog. Ya, saya baca ayat yang ke-6 dan bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah masuk di Zoom ini bisa baca ayat 7 dan bergantian sampai selesai di ayat yang ke-10. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Yang sebenarnya tidak ada yang lain selain adanya beberapa orang yang menggelisahkan kamu dan bermaksud memutarbalikkan Injil Kristus. 8. Namun sekiranya kami atau malaikat dari surga menginjilkan kepadamu di samping apa yang telah kami injilkan kepadamu, biarlah dia terkutuk. Namun sekiranya kami atau malaikat dari surga menginjilkan kepadamu di samping apa yang telah kami injilkan kepadamu, biarlah dia terkutuk. Baik, 9 ini baca dengan dua versi ya. Saya puji Tuhan, dua versi supaya kita bisa mengerti. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Saudara perhatikan baik-baik di ayat yang ke-10 bagian yang paling terakhir, manusia ada koma, maka aku bukanlah hamba Kristus. Terkadang orang ingin menyampaikan bumbu-bumbu di luar kebenaran firman yang murni dan rohani, supaya dia bisa dikenal sebagai hamba Tuhan yang besar, hamba Tuhan yang hebat, dan dia mencoba mengesampingkan kebenaran Injil yang hakiki itu dengan menegakkan kebenaran-kebenaran dia sendiri. Ini yang saya maksudkan dengan Yudaizer dan Injil palsu. Tapi lebih dalam nanti kita perhatikan. Saudara perhatikan di ayat yang ke-6 dan yang ke-7 saya baca ulang. Aku, Paulus di sini, heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Sudah dipanggil, diberitahu, ini Injil yang baik dan benar. Ya contoh aja gitu ya, seperti Pancasila. Kalau dipanggil sebagai bangsa Indonesia, warga bangsa Indonesia, Pancasila ini ada 5, 1 sampai 5. Tapi kalau ada yang datang lagi tambah satu lagi sila yang ke-6, itu bahaya. Dia akan berurusan dengan negara. Itu urusan negara saja sudah seperti itu. Nah,
Perhatikan ayat yang ketujuh. Yang sebenarnya bukan Injil. Saudara perhatikan. Di ayat 6 ada Injil huruf kecil. Dan di ayat yang ketujuh yang sebenarnya bukan Injil itu huruf besar. Ya. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikan Injil Kristus. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, terkadang orang ingin bikin hal-hal yang di luar rel kebenaran supaya sedikit dia kelihatannya mantap. Dia kelihatannya bagus atau sedikit overload atau sedikit overacting supaya kelihatannya itu dia bagus. Oh, enggak apa-apa. Enggak ada masalah. Asal yang penting dia berjalan di dalam rel kebenaran firman Tuhan yang hakiki. Tidak usah nambah-nambah yang macam-macam. Paulus menulis surat Galatia dengan cara yang berbeda dari surat-surat yang lain, saudaraku. Kenapa ya saya katakan demikian? Biasanya saat Paulus menulis sebuah surat kepada sebuah gereja atau sebuah jemaat, gereja ini bukan bangunan, tetapi saya bicara tentang manusia. Paulus akan memulai dengan salam, berdoa, berterima kasih kepada Allah untuk jemaat atau gereja tersebut. Ya, kita cek saja di 1 Korintus ya, 1 ayat 3, di sana ada kata-kata yang enak gitu ya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ini kata-katanya enak dari Rasul Paulus ini ya. Bahkan di yang lain juga kita bisa lihat di Roma 1 ayat 7. Ya, kata-kata tuh enak semua ya. Kita lihat di Roma 1 ayat 7. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Enak. Kalimatnya begitu. Ya. Saudara melihat, dan di situ kita bisa temukan bahwa ketika Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Galatia, dia berbeda dengan tulisan-tulisan kepada jemaat-jemaat yang dia pernah kunjungi dan dia dirikan jemaat di sana. Mengapa? Pertanyaannya, mengapa? Karena Paulus ini, ya kita semua mungkin ngerti dan tahu. Tapi terkadang kita juga ikut, ya ingin terkenal, lalu kita coba mengesampingkan yang asli, lalu kita coba menampilkan sesuatu yang bukan asli, seakan-akan ingin mencari ketenaran. Kita melihat di situ, Paulus sedang resah, marah, emosi, bahkan ada yang mengatakan Paulus itu geram, dia jengkel sekali. Di ayat 6 dan ayat yang ke-7 tadi. Bahkan kita perhatikan di ayat yang ke-8, perhatikan saudara-saudara, dikatakan begini, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah. Kata-kata terkutuk ini tidak pernah ada di surat-surat yang Paulus tulis kepada jemaat-jemaat lain, tapi ini ada di Galatia. Terkutuk kamu. Kau terkutuk. Persoalannya kenapa? Kita udah tahu persoalannya tadi. Ya. Pertanyaannya kenapa Paulus begitu geram dan jengkel? Ya. Kamu begitu lekas berbalik daripada dia dan mengikuti suatu Injil lain. Inilah isi utama dalam kitab Galatia, isu utama. Headline news, berita utama dalam Galatia ini. Bagaimana jemaat Galatia yang tadinya mengikuti Injil yang sesungguhnya atau Injil huruf besar, tetapi dalam waktu singkat malah meninggalkan Injil yang huruf besar itu dan mengikuti Injil palsu. Injil lain atau Injil palsu itu bisa melahirkan kasih. Saudara perhatikan.
Injil palsu bisa melahirkan kasih, tetapi kasih itu adalah kasih yang palsu. Ya, Injil palsu bisa melahirkan juga iman, tetapi iman yang muncul di situ adalah iman yang palsu. Dan juga dia bisa melahirkan buah yang bisa disejajarkan dengan buah roh, tetapi sesungguhnya buah-buah itu adalah buah-buah yang palsu. Ini yang Paulus sangat jengkel dan geram terhadap jemaat ini. Demikian juga yang terjadi kepada jemaat di Galatia. Kita akan belajar dari jemaat Galatia tentang cara mengenal Injil yang palsu. Nah, ini mari kita mengenal. Dan kita koreksi diri kita masing-masing. Saya juga menyampaikan ini, saya harus koreksi diri saya juga. Pertama-tama kita akan melihat konteks sejarah dari perikop ini supaya lebih paham apa yang sebenarnya terjadi. Bahwa hanya cuma ada satu Injil, ya, yaitu Injil Kristus. Kristus itu adalah Injil. Kristus itu adalah kekuatan Injil itu sendiri. Injil itu adalah kekuatan yang menyelamatkan. Tidak usah tambah macam-macam supaya kita selamat. Nggak perlu. Apa yang terjadi dengan Yudaiser? Jemaat Galatia adalah seperti ini, saudaraku. Paulus mendirikan gereja atau jemaat di sana, ya. Lalu Paulus pergi lagi, ya. Tidak lama setelah Paulus pergi, datang sekelompok pengajar Yahudi dari Yerusalem dan mengajarkan bahwa Injil saja tidak cukup. Nah, saudara perhatikan ini. Kelompoknya dikenal dengan Yudaiser. Siapakah orang-orang Yudaiser ini? Mereka adalah sekelompok orang Yahudi dan non-Yahudi yang tetap melakukan adat istiadat Yahudi secara ketat. Sama seperti kita Kristen yang masih kuat terpapar dengan ajaran-ajaran budaya kita yang terus dicekokin masuk ke dalam gereja. Sehingga seakan-akan firman itu lebih rendah daripada hukum-hukum adat istiadat yang ada di daerah-daerah tertentu. Bukankah itu masih ada? Inilah yang membuat Paulus marah. Apa yang diajarkan oleh kaum Yudaiser ini? Mereka mengajarkan bahwa untuk bisa diselamatkan, jemaat harus disunat. Nah, ini. Jadi saudara mau selamat, mau pestanya lancar, harus bikin sesajen. Di atas satu piring itu harus ada, misalnya tempat saya, misalnya ada sopi, ada tuak, ada ayam, ada mie, ada rokok, ada sirip pinang dan lain-lain. Taruh di atas ambang pintu atau di tempat tertentu yang sudah disiapkan supaya pestanya itu lancar. Ya, itu kira-kira mirip seperti itu yang diajarkan oleh Yudaiser. Bahwa memang benar kamu sudah menerima Injil, tetapi kamu juga harus disunat supaya diselamatkan. Gitu ya. Dengan kata lain, mereka berkata untuk selamat seorang harus percaya Injil dan melakukan hukum Musa atau hukum sunat. Kalau mereka hanya percaya Injil saja, maka mereka baru setengah selamat. Ya. Nah, pertanyaannya, lalu Kristus mati di kayu salib itu apakah memang hanya kita memperoleh setengah selamat aja? Ironis sekali saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Nanti kita lihat. Jemaat percaya kepada para Yudaiser yang coba mempelintir sedikit kebenaran firman yang telah diajarkan oleh Paulus. Maka Paulus itu marah. Saudara perhatikan, kaum Yudaiser ini mulai memutarbalikkan Injil. Apa yang kaum Yudaiser ini lakukan adalah memutarbalikkan Injil. Ayat yang ke-7, saudara-saudara perhatikan di situ, ya. Saudara perhatikan di situ ayat yang ke-7, dia katakan begini. Yang sebenarnya bukan Injil.
Mereka mengajarkan Injil huruf kecil, lalu mereka mengabaikan Injil huruf besar. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikan Injil Kristus. Perhatikan saudaraku, bahwa memutarbalikan di sini memiliki arti membalikan atau mengaburkan atau menyimpangkan. Tidak lagi firman itu menjadi sesuatu yang sangat presisi, tepat dan benar, tetapi sudah disamarkan atau disimpangkan, menyimpangkan firman itu. Caranya adalah dengan menambahkan sesuatu kepada Injil yang sejati, yang sesungguhnya itu bukan Injil sejati. Dan tadi saya katakan itu ada satu bagian yang saya tarik ke dalam ayat, yaitu melakukan hukum Musa, yaitu hukum sunat. Supaya kamu bisa selamat benar, selamat penuh begitu, bukan selamat setengah. Ini kan jahat, saudaraku. Dalam konteks Yudaiser, mereka menambahkan tuntutan ketaatan pada hukum Taurat sebagai syarat keselamatan. Saudaraku, kita sudah ada di hukum kasih karunia. Tapi nanti kita lihat bagaimana Yudaiser ini masih bermain dalam situasi sekarang atau tidak. Ya, dalam konteks Yudaiser mereka menambahkan tuntutan ketaatan pada hukum Taurat sebagai syarat keselamatan. Dengan menambahkan sesuatu kepada Injil, maka jadi kehilangan kuasa dan maknanya sesungguhnya. Jadi saudara hati-hati. Di Roma 10 ayat 3 sudah menegur itu, saudara dan saya. Hati-hati jangan sampai kita mendirikan kebenaran-kebenaran kita sendiri di luar kebenaran-kebenaran Injil yang hakiki itu. Yesus itu mati satu kali di tiang kayu salib, ya, sebagai kekuatan Injil yang menyelamatkan kita penuh, bukan setengah. Saudara perhatikan, mereka menambahkan begini, iman, ya, yang benar itu adalah iman, lalu memperoleh keselamatan, lalu taat. Nah, taat ini kalau kita integralkan dia ke bawah itu banyak. Kalau iman, kita integralkan dia ke bawah itu banyak. Keselamatan yaitu cuma satu saja, ya. Tetapi dia bermuara menjurus kepada Injil yang asli. Itu yang benar. Ini adalah urutan Injil yang benar. Ketika kita percaya atau beriman kepada Kristus, maka kita akan diselamatkan karena sudah diselamatkan. Maka saudara dan saya dimampukan untuk taat kepada Tuhan. Namun kaum Yudaiser membalikan urutannya. Saudara perhatikan tadi, iman, keselamatan, dan ketaatan itu sudah benar. Ya. Tetapi kaum Yudaiser membalikan urutannya dan menambahkan tanda tambah sehingga urutannya menjadi begini, saudara. Keselamatan sama dengan iman tambah ketaatan. Ini secara implisit, kalau tidak diperhatikan kelihatannya baik-baik saja, aman-aman saja. Tapi ternyata ini sudah mulai mengaburkan, ya, mengaburkan atau menghilangkan makna Injil yang hakiki itu. Kita perhatikan. Mereka berkata bahwa untuk diselamatkan kamu harus percaya kepada Allah, beriman, dan plus taat kepada perintah Allah yang lain. Taat kepada perintah Allah yang lain itu maksudnya dia susupi tadi. Harus kau disunat. Menurut hukum Musa, bukan menurut hukum kasih karunia. Begitu ya. Sekilas pandang tidak ada yang salah dengan rumusan Injil palsu itu. Tetapi kalau kita lihat lebih dekat dengan kacamata rohani yang teliti, kita akan melihat bahwa pengajaran itu sebenarnya salah besar dan sangat-sangat menyesatkan. Karena dia bilang kalau kamu hanya menjalankan dan melaksanakan Injil itu saja, kamu baru setengah selamat. Belum penuh selamat. Ini yang berbahaya, saudaraku.
Seperti yang saudara dan saya bisa lihat di dalam Galatia 2 ayat 21. Saya baca untuk kita semua, Galatia 2 ayat 21. Dia katakan begini, aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Perhatikan saudaraku, ya, perhatikan baik-baik, ya. Maka Galatia 2 ayat 21 itu bisa saja mereka memutar-balikan dia sampai kebenaran yang hakiki di dalam Injil yang asli itu seakan-akan presisi kebenarannya itu bisa tergeser sedikit. Dan orang kalau tidak teliti mereka bilang, wah itu hebat ya. Hebat sekali orang yang menyampaikan firman ini. Ya. Hebat sekali ya, pintar sekali ya. Ini yang sangat berbahaya. Jikalau saya mengatakan begini, ayatnya akan bisa menjadi seperti ini saudara. Seandainya karena melakukan hukum Taurat, aku bisa diselamatkan, maka percuma saja Yesus mati di kayu salib. Percuma. Kalau kita cuma melakukan hukum Taurat, Injil sudah ada, yang asli Kristus itu sudah mati bagi kita, lalu tambah lagi dengan hukum Taurat supaya kita selamat. Lalu buat apa Yesus mati di kayu salib? Ini yang menjadi catatan penting bagi saudara dan saya. Jadi tidak peduli seberapa baik ketaatan kita, itu tidak akan bisa membuat kita lebih diselamatkan. Ya. Ini kan sesuatu yang sangat konyol. Masa melakukan Injil saja baru dapat setengah keselamatan. Ini kan konyol. Nah, praktek menjatuhkan Rasul Paulus ini, saya bisa katakan begini saudara. Jika saudara melihat satu bintang di langit sana itu terang melebihi bintang-bintang yang lain, maka ayo mari kita cepat-cepat memperjatuhkan ya atau menjatuhkan bintang itu. Ini dilakukan oleh para Yudaiser kepada Rasul Paulus. Nah, peristiwa yang tadi saya baru nyatakan dengan sebuah pernyataan itu, saya coba ulang lagi. Jika saudara melihat satu bintang di langit sana, lebih terang daripada bintang-bintang yang lain, ayo mari kita mempercepat kejatuhannya. Pengajaran ini apakah masih ada di dalam Yudaiser modern? Mari kita perhatikan, mari kita lihat. Apakah kaum Yudaiser ini masih ada sampai sekarang? Mungkin ada, mungkin juga tidak. Tergantung dari kepada seseorang melek terhadap Injil yang sesungguhnya. Namun isu yang lebih penting daripada sekedar eksistensi mereka adalah mereka bagaimana dengan cara pandang mereka telah berevolusi. Saudara perhatikan, mereka telah berevolusi berganti kulit dari zaman ya ke zaman dan masuk ke dalam gereja modern saat ini. Saudara perhatikan, tanpa sadar kini ada banyak paham Yudaiser yang sudah masuk ke dalam gereja. Ada satu pernyataan lagi begini. Tuntunlah mereka di jalan yang gelap dan pekat sejauh mungkin. Setelah itu lepaskanlah mereka. Ketika mereka melek, mereka sadar sudah terlambat. Saudara hati-hati sekali dengan pengajaran-pengajaran Yudaiser yang sementara ini terjadi di zaman saudara dan saya ini. Ya, tanpa sadar kini banyak paham Yudaiser yang sudah masuk ke dalam gereja. Kalau dulunya bentuk adalah mereka menambahkan tradisi-tradisi Yahudi supaya keselamatan menjadi lebih sah. Ya. Maka di zaman modern ini bentuknya penambahannya bisa bermacam-macam. Ada yang menambahkan tradisi gereja. Ada yang menambahkan aturan-aturan Alkitab yang sebenarnya sudah tidak berlaku lagi. Ya.
yang tidak termasuk lagi dalam kanonisasi, mereka paksakan untuk dimasukkan supaya kelihatannya terkenal. Ya, sedikit flashback ke belakang, kita pernah dengar tentang ajaran-ajaran yang ya berbuat baik saja nggak apa-apa, tanpa Kristus kita bisa masuk surga kok. Nah ini bentuk, saudaraku. Ya, entah sadar atau tidak sadar, hamba Tuhan ini bisa menyatakan dengan gampang dan mudah seperti itu. Bahkan ada yang menambahkan disiplin rohani atau aturan-aturan gereja yang dibuat sendiri. Saudara, supaya kamu lebih selamat dan lebih disukai dan dikenal dan dicintai Tuhan. Kamu harus melakukan hal ini dan itu semakin banyak supaya kamu bisa memperoleh selamat. Ini kan pemahaman yang salah sebenarnya. Ya, bisa bentuknya bermacam-macam, tetapi intinya tetap sama. Menambahkan sesuatu kepada Injil asli sebagai syarat keselamatan atau diperkenankan supaya diberkati Tuhan, ini salah. Ya, mari kita melakukan sesuatu yang murni, yang betul-betul itu keluar dari hati kita, yang didasari dengan firman atau Injil yang murni. Kenapa paham Yudaisir ini salah? Karena Injil dengan jelas mengatakan bahwa Yesus sudah cukup untuk kita diselamatkan dan diterima oleh Allah. Saudara dan saya sudah cukup menerima Injil saja kita diselamatkan. Lalu gimana? Harus kita punya iman, keselamatan, dan kita harus taat. Kita tidak perlu melakukan apapun lagi supaya keselamatan kita lebih sah. Atau supaya kita lebih diberkati atau lebih diterima Allah. Ini salah, tidak seperti itu, saudaraku. Tidak ada apapun yang kita lakukan yang bisa membuat Tuhan lebih mengasihi kita. Tidak ada. Tetapi oleh karena kematiannya di kayu salib itu, ya, yang membuat saudara dan saya dapat memperoleh keselamatan itu 100% dan sah di dalam Kristus. Dia mengasihi kita bukan karena kita layak dikasihi, atau karena kita telah melakukan sesuatu baginya. Bukan. Itu bagian daripada ekspresi ucapan terima kasih kita dengan berbuat sesuatu yang baik. Dan bukan hanya baik, tetapi harus benar berdasarkan Injil yang sesungguhnya. Dia mengasihi kita karena memang dia yang berinisiatif untuk mengasihi saudara dan saya. Bukan karena saudara dan saya menambah ini dan itu kepada iman kita, supaya kita lebih dikasihi dan dicintai Yesus. Tidak seperti itu. Jadi bagaimana kita membedakan paham Yudaisir dan Injil yang benar? Mudah saja, kalau ada pengajaran yang mengatakan bahwa kita harus melakukan sesuatu, misalnya saudara harus sedikit overacting di luar kebenaran firman Tuhan, ini yang salah. Contohnya seperti apa saudara dan saya tahu dan sudah alami dan lihat dan rasakan sendiri di sekitar pelayanan-pelayanan kita. Supaya kita sedikit overacting, supaya kita kelihatannya lebih dari yang lain, supaya kita diberkati. Oh, ini salah, saudaraku. Salah, nggak perlu. Oh, saya sedikit overacting supaya saya dapat memperoleh keselamatan 100%. Oh, nonsen, tidak ada seperti itu. Saudara dan saya diperkenankan untuk memperoleh keselamatan cuma karena ada satu Injil, yaitu Kristus yang telah mati di kayu salib bagi saudara dan saya. Injil yang sejati tidak mengharuskan kita melakukan apapun supaya lebih dikasihi. Saudara perhatikan ya. Wah, Pak Peter ngomong begini berarti kita tidak usah bikin program peduli masuk ke desa-desa lagi. Bukan, saudara, bukan seperti itu. Ya. Yesus yang paling berharga sudah membayar harga yang dibutuhkan untuk kita, yang sebenarnya tidak berharga bisa menjadi sangat berharga di mata Allah. Saudara dan saya tidak berharga, tetapi Yesus itu membuat saudara dan saya berharga.
Jangan saudara pikir bahwa saya punya mobil banyak, sawah banyak, tanah banyak, duit banyak, jabatan dan kedudukan banyak, jadi saya ini lebih berkenan di hadapan Tuhan daripada si A dan si B. Itu ajaran-ajaran Yudaiser. Dan kalau orang yang masih melakukan itu dan dalam pikirannya masih terpapar dengan keadaan seperti itu, kita udah bisa ngerti dia, siapa dia sebenarnya. Ini yang sementara terjadi. Saya baru pulang dari Jawa, saya menginjili dari satu kota ke kota yang lain. Saya melihat ada banyak gereja yang bertumbuh, tapi bukan hasil penginjilan yang murni, tetapi hasil daripada pertengkaran hamba-hamba Tuhan di dalam gereja itu. Karena yang lain mendirikan kebenarannya sendiri, saya punya duit, saya bisa sewa gedung, saya bisa sewa pemain musik, saya bisa sewa alat-alat musik, saya beli alat-alat musik, dan kita mendirikan satu komunitas. Tapi saya percaya, program peduli desa ini tidak seperti itu. Rupanya program peduli desa ini dia sudah paham dan mengerti tentang situasi dan keadaan Yudaiser ini, sehingga lebih baik dia berfokus, bermuara dan berhilir berakhir kepada desa-desa yang perlu dijangkau dengan misi peduli desa, yaitu Injil harus sampai di sana dengan program-program sosial, program-program kemanusiaan untuk menyentuh mereka. Saudara, Yesus yang paling berharga sudah membayar harga yang dibutuhkan untuk kita, yang seharusnya tidak berharga. Kita bisa menjadi berharga dan diterima Allah, dan karyanya sudah selesai. Tetelestai, beres, lunas, tuntas. Saudara jangan overacting macam-macam lagi dengan kepemilikan apa yang ada pada saudara supaya kelihatannya saudara lebih selamat dari orang lain. Tidak. Tidak seperti itu. Apa jadinya? Atau apa artinya? Kita perlu pelayanan, perlu saat teduh, supaya kita selamat. Ini pertanyaan ini sangat implisit loh. Apakah saudara perlu melakukan saat teduh supaya selamat? Apakah saat teduh itu nilainya lebih tinggi di atas yang kayu salib? Ataukah peristiwa di kayu salib itu lebih tinggi daripada saat teduh saudara? Mari saudara kita perhatikan. Injil tidak pernah menentang orang untuk berbuat baik. Tetapi Injil menentang mentalitas jasa di dalam gereja. Saya berjasa besar, maka saya dihormati oleh manusia, dan pasti saya dihormati dalam pandangan Allah. Ini cara-cara dan praktek daripada orang-orang yang sudah terpapar dengan kaum Yudaiser. Hati-hati saudaraku yang diberkati Tuhan. Lagi marak dan lagi ramai. Saya senang program peduli desa ini. Wah, punya sasarannya, punya fokusnya, punya misinya, punya kerjanya ke desa. Rupanya peduli desa ini sudah mengerti, paham ini. Sehingga mereka tidak mau kelelahan, kecapaian, kehabisan ini, kehabisan itu untuk sesuatu yang hampa. Tetapi lebih baik kita bermuara dan berhilir kepada desa-desa yang haus dan lapar akan kebenaran firman yang sesungguhnya. Saya menyampaikan ini untuk memotivasi rohani saudara dan saya. Saudara perhatikan Injil ini yang hari ini saya beritakan. 99,9% ditujukan kepada saya. Tetapi 0,1% itu kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang mendengar. Dan biarlah Bapak Ibu olah dia menjadi 100% untuk kehidupan rohani Bapak Ibu. Dan saya juga mengelola yang tadi 0,1% itu untuk menambahkan jadi 100%. Supaya saya tidak gagal paham dan saya bisa melihat dan membedakan
mana Yudaizer di modern ini, zaman modern yang sudah merangsak masuk ke dalam gereja, dan mana yang benar-benar melakukan Injil yang sesungguhnya. Ini yang perlu saya sampaikan kepada kita sekalian, supaya kita berawas-awas dan berwaspada. Tadi saya katakan, program peduli desa harus kompak. Ya, jangan saudara melihat yang satu itu menyala di atas sana, di atas awan sana melebihi daripada bintang-bintang yang lain, lalu kita mempercepat kejatuhannya. Nggak boleh. Kalau dia itu menyala melebihi kita, ya kita harus mendukung dia dan kita harus berupaya untuk menyala sama seperti dia. Tapi hati-hati, jangan karena saudara lihat bahwa saudara menyala, ya, di langit sana melebihi bintang-bintang yang lain, lalu saudara tuntun mereka di tempat yang gelap dan pekat sejauh mungkin. Lalu setelah itu saudara tinggalkan mereka, lalu ketika mereka sadar mereka sudah terlambat. Artinya jangan karena saudara lebih pintar, lebih pandai, karena saudara lebih bercahaya di langit sana, lalu saudara terpapar dengan paham Yudaizer. Ini sangat berbahaya. Saya pikir firman Tuhan ini saya sampaikan untuk kita. Mungkin nanti kita akan diskusi, masing-masing punya pikiran. Silakan. Ya, saya tibakan firman Tuhan sampai di sini. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau mengajarkan kami supaya kami tidak salah fokus dan tidak gagal mengerti akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang murni dan rohani. Ajarlah kami supaya kami tidak pernah mendirikan kebenaran-kebenaran kami sendiri di luar kebenaran Tuhan. Bahkan ajarlah kami Bapa supaya kami terus belajar untuk merendahkan diri, merendahkan hati kami, merendahkan pengetahuan kami, dan kami memberikan wadah hati kami Tuhan untuk Engkau tetap mengisi terus dengan kebenaran-kebenaran yang murni dan rohani dalam hidup kami, supaya kami benar-benar menjadi pembawa kabar-kabar baik tanpa kami mempunyai pemikiran-pemikiran yang lain. Dalam pemberitaan kabar baik kami tidak pernah akan mencari keuntungan dan memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba sudah selesai berbicara. Biarlah Roh Kudus, yaitu guru yang luar biasa itu, yang terus akan berbicara dan mengartikan itu bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.